Assalamualaikum, Football United, ringan amatiran ala gua. Langsung aja kali ini gua mau ngobrol ringan terkait pertandingan antara Liverpool menghadapi Manchester United ya. Gua mau konferensi pers ya, translate, merangkum dan juga nanti akan memberi opini soal masalah konferensi pers yang dilakukan oleh Ralf Rangnick terkait pertandingan menghadapi Liverpool. Langsung aja, Ralf Rangnick ini memberikan pesan untuk Marcus Rashford ya, mengatakan kalau saya belum memutuskan antara dia dan juga Anthony Elanga hari ini. Menurut Ralf Rangnick, saya pikir Anthony tidak hanya cukup bagus ketika dia melakukan mempersiapkan gol atau berperan dalam gol pertama, artinya menghadapi Norwich, tapi dia juga bisa bermain dalam karirnya dia sebagai bek kanan dan dia melakukannya dengan cukup bagus di 20 menit. Bagaimana dia bertahan, bagaimana dia memenangkan banyak bola di sisinya dia selama 20 menit, lalu Marcus masuk di 25 menit terakhir di pertandingan. Dan ya itulah dia. Dan menurut gua itulah bagaimana pemain ya harus bisa tampil, kurang lebih demikian. Lalu disinggung juga soal Bruno Fernandes. Karena memang Bruno Fernandes ini bagi yang belum tahu, dia mengalami kecelakaan mobil walaupun tidak sampai cedera. Ralf Rangnick mengatakan ya dia ada di latihan dengan tim, tentu saja ada kecelakaan ya yang terjadi di perjalanannya menuju Carrington, dan seperti yang saya tahu tidak ada yang cedera. Dia oke-oke saja dan dia akan oke untuk besok. Lalu dikabarkan juga soal masalah kesiapan tim ya. Rafael Varane sempat latihan dengan tim, tapi dia berada di lapangan dengan salah satu anggota rehab ya, atau pelatih rehabilitasi, artinya dia belum pulih betul ini ya. Dan mengenai pemain yang cedera masih dengan situasi yang sama, artinya Fred tidak bisa dimainkan, Luke Shaw juga demikian, dan juga Scott McTominay. Gelandang bertahan murni hanya satu, namanya Matic. Ralf Rangnick memberikan tanggapan tentang masalah Jurgen Klopp ya. Dikatakan oleh Ralf Rangnick dia adalah salah satu yang terbaik, kalau tidak yang paling baik, tidak hanya sekarang tapi juga beberapa tahun terakhir. Ini bukan kebetulan itu terjadi. Mereka telah membeli atau membawa pemain-pemain yang tepat, dan mereka menyingkirkan pemain yang tepat juga, artinya pemain yang harusnya memang disingkirkan oleh Liverpool. Dan inilah kenapa mereka bisa ada di posisi seperti sekarang ini. Ya sepakat sih menurut gue. Dan proses pendatangan pemain atau pelepasan pemain, kalau diperhatikan, ini menurut kacamata gue ya, ringan amatiran ala gue, Liverpool tuh melakukannya bertahap. Mereka tidak melakukannya langsung dalam satu musim. Tidak, mereka melakukannya selama beberapa musim nih. Pelan-pelan ya kan. Ada yang bongkar pasang sampai mereka punya komposisi seperti ini. Yang menurut gue cukup luar biasa. Plus juga fansnya selalu berada di belakang manajernya, selalu sabar. Itu menurut gue salah satu faktor terpenting juga. Lalu Ralf Rangnick memberikan tanggapan soal masalah Paul Pogba. Apakah Ramadan atau puasa ini akan merubah? Ralf Rangnick mengatakan tidak. Sebagai seorang pemain dan juga seorang profesional, dia sudah biasa melakukannya. Dia tahu bagaimana harus mengatasi itu semua dan bagaimana harus berlaku dengan hal tersebut. Saya tidak berpikir kalau hal ini, artinya puasa ya, mempengaruhi performanya dia. Saya belum berbicara tentang hal ini dengan dia secara personal ya. Lalu Ralf Rangnick juga memberikan tanggapan soal masalah Liverpool. Seperti yang saya katakan setelah pertandingan menghadapi Norwich, kita harus bisa lebih kompak. Kita harus bisa menemukan balance atau keseimbangan yang tepat ketika kita berada di possession dengan bola, dan apa yang kita harus lakukan untuk bertahan di pertahanan kita sendiri. Tentu saja kita harus bisa juga compact dan juga lebih agresif dan juga lebih tajam, tapi kita
juga harus bisa memastikan ada pemain-pemain berada di belakang bola. Ini yang harus kita tunjukkan besok menghadapi mungkin salah satu tim yang paling baik, di mana ketika mereka menciptakan momentum, mereka bisa sangat berbahaya dari di dalam maupun di luar kotak penalti. Kita harus berada di dalam situasi yang sangat baik secara defensif, tapi kita masih punya formasi dan pendekatan kepada pertandingan yang kita bisa saja itu terjadi menjadi membahayakan bagi diri kita sendiri. Artinya kita masih belum bisa bertahan ya, atau berada dalam momentum bertahan yang tidak membahayakan diri kita sendiri, dimana sering sekali justru kita nih menciptakan kesalahan-kesalahan ketika kita bertahan, dan ini yang dimaksud oleh Ralf Rangnick yang tidak bisa dilakukan ketika menghadapi Liverpool, karena mereka bisa sangat berbahaya baik itu sebelum masuk ke kotak penalti maupun sudah berada di kotak penalti. Lalu Ralf Rangnick juga memberikan tanggapan soal masalah tantangan di Anfield ya, dimana kita tahu atmosfernya nanti pastinya akan betul-betul mencekam bagi tim tamu. Ralf Rangnick mengatakan walaupun buat banyak orang kita ini adalah underdog, artinya yang tidak diunggulkan ya, tapi kita tahu kalau kita bisa meningkatkan level kita, kalau kita bisa bermain di level yang top, yang terbaik, kita bisa bahkan memiliki peluang untuk mendapatkan 3 poin. Ini adalah ambisi kita besok dan juga tujuan kita besok. Sepakat sih gue, sebagai seorang manajer dia harus berkata seperti ini. Tidak mungkin seorang manajer sebelum pertandingan mulai dia mengatakan, wah pertandingan besok berat ini, mudah-mudahan kita tidak kalah telak. Wah pertandingan besok berat ini, kita seri aja lah. Menurut gue tidak bisa dia berkata seperti itu sebagai seorang manajer, apalagi berbicara di depan media. Ya, dia harus positif, attitude-nya harus positif, visinya harus positif, harus bisa membangun psikis atau mentalitas yang positif juga di dressing room. Yang mungkin yang negatif atau yang pesimis ya biarkanlah fans-fans saja. Gue juga sepakat ya, tim dari manajer, staf kepelatihan, apalagi pemain harus positif, harus bisa melihat besok itu tetap ada peluang. Banyak tim yang sudah melakukannya dan mereka juga harus yakin bisa melakukannya, walaupun sedikit yang bisa melakukannya. Itu sih kalau menurut gue ringan amatiran. Lalu diberikan komentar juga soal masalah pengumuman Erik ten Hag. Ralf Rangnick mengatakan saya tidak tahu, ini adalah masalah untuk klub dan juga board, dan secepatnya setelah mereka mengumumkan ya, nanti saya sudah siap untuk diumumkan, saya yakin pasti klub akan membuat pengumuman. Saat ini tidak memberikan efek apa-apa terhadap persiapan kita untuk pertandingan besok menghadapi Liverpool dan juga pertandingan hari Sabtu. Kita sangat sadar ya, kalau di 6 pertandingan yang tersisa kita mungkin membutuhkan poin maksimal, dan Anda bisa melihat ya, tim-tim lain pun juga sudah mulai kehilangan poin. Ini tentang bagaimana bisa bersikap secara konsisten, dan tim yang akan finish keempat adalah tim yang bisa memberikan komitmen untuk melakukan hal tersebut. Artinya konsistensi apa? Konsistensi bisa bermain bagus, konsistensi bisa meraup poin penuh. Karena ya gue sepakat sih ya, kemarin kita menang, 2 tim yang lain kalah, tapi apa jaminan di pertandingan selanjutnya tidak terjadi hal-hal demikian juga? Bagaimana bisa konsisten itu sih, bisa bermain baik, dan lebih penting menurut gue dari bermain baik ya di sisa ya 7-6 pertandingan ini adalah ya konsisten untuk bisa mendapatkan poin, meraih kemenangan bahkan bagaimanapun caranya kalau menurut gue. Karena Indian peringkat keempat itu ya diraih bukan dengan permainan cantik tapi dengan kemenangan. Ini ringan amatiran ala gue ya, terserah gue mau dianggap apa, tapi menurut gue seperti itu. Dan menurut gue finish di posisi keempat itu sangat penting. Untuk apa? Untuk persiapan tim musim depan. Tim pastinya akan melakukan perekrutan pemain, mungkin banyak pemain. Dan ketika kita tidak bisa finish di zona Eropa, apalagi Champions League ya, akan sangat susah, akan sangat sulit ya untuk bisa menarik pemain-pemain yang kita incar untuk bisa datang dengan harga yang tidak tinggi.
Ini penting menurut gue karena ini merupakan salah satu faktor penting untuk mensupport Erik ten Hag nantinya di awal-awal periode kepelatihannya, mendatangkan pemain-pemain yang sesuai yang dia inginkan. Dan sekali lagi, harga itu bukan dia yang inginkan, tapi pasar. Bahkan pemain yang ditarget, yang dituju, itu yang mereka yang memasang. Dan ketika kita tidak bisa berada di zona Eropa, harga pasti akan melambung. Dan kita sudah punya pengalaman di beberapa tahun terakhir ya, ketika kita tidak bisa bermain di zona Eropa, apalagi tidak bermain di Champions League, harga pemain akan jadi gila-gilaan. Dan menurut gue ini ya salah satu faktor penting kenapa berada di Champions League. Di samping confidence team, ya, mental team. Nanti pemain-pemain yang masih berada di Manchester United untuk musim depan, itu menurut gue akan lebih percaya diri, akan lebih terbangun, lebih bagus kalau mereka bisa finish di 4 besar. Pun juga ini akan memberikan kemudahan bagi seorang Erik ten Hag untuk bisa menguasai dressing room, untuk bisa mulai bekerja. Itu ringan amatiran ala gua sih ya. Dan yang terakhir soal masalah komentar Ralf Rangnick ya terhadap pertandingan. Ralf Rangnick mengatakan, saya tidak bisa mengatakan seberapa besar ya saya memiliki pemain-pemain tersebut, tapi tentu saja klub besar seperti Liverpool sekarang ini adalah merupakan salah satu klub terbaik di Eropa. Mereka punya 6 mantan pemain dan mungkin saja ini merupakan yang terbesar, jumlah terbesar dari para pemain yang mungkin tidak ada yang tahu sebelum kita memberikan debut kepada mereka. Ini harus bisa terjadi di sepak bola yang ideal ya. Kita juga harus bisa melakukannya. Jurgen dan saya kita sudah saling mengetahui satu sama lain dalam jangka waktu yang cukup panjang. Saya tahu mereka ingin atau dia ingin bermain seperti apa. Memiliki 6 pemain dari mantan klub, dari klub saya ya sebelumnya, itu bukan kebetulan. Ini Ralf Rangnick memberikan komentar kalau itu tadi Liverpool ini punya 6 pemain dari mantan klub asuhannya. Dan menurut Ralf Rangnick ini bukan kebetulan karena melihat ya bagaimana Jurgen Klopp itu bermain ya. Dia tahu betul dan ya inilah menurut gue salah satu faktor pentingnya adalah untuk Erik ten Hag bisa mendapatkan pemain seperti Jurgen Klopp dapatkan. Pemain yang sesuai dengan sistem yang ingin dibangun. Bukan pemain yang datang karena faktor lain, tidak. Tapi betul-betul karena sistem yang dibangun. Dan ini cara membangunnya Jurgen Klopp ini kan melalui proses ya. Setahap demi setahap sampai dengan hari ini atau beberapa tahun terakhir. Ini kan ada proses di sana. Dan mudah-mudahan ini juga yang bisa diberikan manajemen klub terhadap seorang Erik ten Hag nantinya. Kurang lebih demikian konferensi pers Ralf Rangnick terkait pertandingan penting, pertandingan sulit, pertandingan horor mungkin ya menghadapi Liverpool yang akan kick off-nya akan berlangsung atau mulai dari hari Selasa malam waktu Belanda jam 9 malam, berarti di Indonesia kurang lebih jam 2 dini hari. Kalau bangun menonton jangan lupa sholat tahajud dulu, sholat malam dulu biar lebih bagus karena waktunya kan bisa pas gitu ya. Kurang lebih demikian, terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.